Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita akan belajar dari satu kisah yang sangat sederhana, tapi mengubah hidup seseorang secara total. Seorang nelayan yang semalaman bekerja keras, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Apakah kita pernah di posisi itu? Sudah berusaha, tapi hasilnya nol. Sudah capek, tapi hidup terasa tidak bergerak. Hari ini, lewat firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana satu keputusan kecil, ketaatan, bisa mengubah seluruh arah hidup kita. Mari kita membaca Lukas 5 ayat 1-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Sahabat terkasih, mari kita bayangkan suasana pagi itu. Air danau tenang, perahu-perahu mulai merapat. Para nelayan sedang mencuci jala, tanda bahwa mereka sudah selesai bekerja. Dan di antara mereka ada Petrus. Malam itu dia gagal, bukan karena malas, bukan karena tidak ahli. Dia sudah melakukan semuanya dengan benar, tapi hasilnya nol. Capek, kecewa, mungkin juga mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Lalu datanglah Yesus. Bukan di saat Petrus sedang sukses, bukan saat hidupnya sedang di puncak, tapi justru saat dia kosong, lelah, dan gagal. Yesus naik ke perahunya dan mulai mengajar di sana. Lalu tiba-tiba Yesus berkata sesuatu yang tidak masuk akal. "Tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam." Kalau kita jadi Petrus, apa respon kita? "Pak, ini kan siang hari. Ikan itu biasanya malam. Kami ini nelayan profesional." Tapi Petrus berkata sesuatu yang luar biasa. "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Dan disitulah semuanya berubah. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tidak datang ketika Petrus berhasil.
Dia datang ketika Petrus kosong. Kadang kita berpikir, Tuhan, nanti saja pakai aku kalau aku sudah siap. Tuhan, nanti saja kalau hidupku sudah beres. Tetapi Tuhan justru datang di saat kita lelah, gagal, kehilangan arah. Karena di saat kita kosong, kita lebih mudah bergantung kepada Tuhan. Hari ini mungkin kita merasa usaha kita sia-sia, doa kita belum dijawab, hidup kita stagnan. Mari kita ingat, Tuhan sering memulai sesuatu yang besar dari titik terendah kita. Sahabat terkasih, mukjizat tidak dimulai dari ikan. Mukjizat dimulai dari ketaatan. Petrus tidak mengerti, tapi dia taat. Petrus lelah, tapi dia tetap melangkah. Dan ketaatan itu sederhana, menebarkan jala sekali lagi. Kadang Tuhan tidak minta hal besar. Dia cuma minta coba lagi, percaya lagi, melangkah lagi. Dan seringkali kita gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena berhenti terlalu cepat. Apa jala yang Tuhan minta kita tebarkan hari ini? Pelayanan yang kita tinggalkan? Hubungan yang membuat kita menyerah? Doa yang kita hentikan? Mungkin jawabannya sederhana. Coba lagi, tapi kali ini bersama Tuhan. Sahabat terkasih, Alkitab berkata, jalan mereka penuh, sampai hampir koyak. Perahu mereka penuh, sampai hampir tenggelam. Ini bukan sekedar cukup, ini berlimpah. Tuhan tidak hanya memulihkan kegagalan Petrus. Dia melampaui harapan Petrus. Tapi yang menarik, respon Petrus bukan sukacita biasa. Dia jatuh tersungkur dan berkata, Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini orang berdosa. Karena ketika kita benar-benar mengalami Tuhan, kita sadar siapa diri kita sebenarnya. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia. Artinya, ini bukan soal ikan lagi. Ini soal panggilan. Petrus datang mencari ikan, tapi dia menemukan tujuan hidup. Dan yang luar biasa, dia meninggalkan semuanya. Perahu ditinggalkan, jala ditinggalkan, hasil besar ditinggalkan. Karena ketika kita menemukan panggilan Tuhan, hal lain jadi tidak terlalu penting. Sahabat terkasih, hari ini apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tetap taat walau tidak mengerti. Yang kedua, jangan berhenti di kegagalan. Yang ketiga, percaya Tuhan sedang bekerja. Yang keempat, berani menjawab panggilan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Saat kami lelah, Engkau datang. Saat kami gagal, Engkau tidak meninggalkan kami. Ajar kami untuk taat, walau kami tidak mengerti. Pulihkan semangat kami, dan tuntun kami dalam panggilan-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, seperti Engkau memakai Rasul Petrus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kadang yang Tuhan cari bukan kemampuan kita, tapi ketaatan kita. Dan seperti Rasul Petrus, satu langkah taat hari ini bisa mengubah seluruh hidup kita.
Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.